Kalau lu udah sukses, atau lu belum sukses, atau lu menuju sukses, cobalah ya, hidup minimalis, Minimalisme itu intinya adalah kita hanya punya yang bernilai untuk kita. Kenapa sih kita harus hidup minimalis? Mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kanal Ahmad Zulfikar Official ya. Terima kasih Ustadz sudah. Harusnya yang berterima kasih siapa nih? Saya. Ini channelnya Ustadz ya? Ya, terima kasih kepada Mas Tasori. Oke, terima kasih juga untuk teman-teman. Selama ini telah dibina. Oke, siap. Tapi ya kalau untuk berterima kasih ya sebenarnya saya juga berterima kasih karena ketika saya menjadi moderator artinya ya saya juga belajar. Oke. Jadi tema kali ini sama-sama menguntungkan. Ya, jadi tema kali ini itu penting banget buat kita, Ustaz. Apa itu? Hidup minimalis. Hidup minimalis. Ala Islam. Ala Islam. Jadi kemarin itu kan banyak tuh orang-orang yang menyatakan dirinya bahwa dia itu menganut ajaran minimalis bagi kehidupannya. Dan ternyata ketika saya kaji lebih dalam nih hidup minimalis itu, ternyata Islam sudah lebih dulu mengajarkan itu. Atau di Islam itu sudah ada cara-cara kita itu hidup dengan ya sederhana lah ya. Sederhananya memang sederhana, bahasa enaknya ya, hidup sederhana, dan itu udah ada di dalam Islam. Nah, jadi saya itu ya membawa beberapa catatan dan mungkin saya perlu tanyakan ke Ustadz. Oke, singkatnya ya, hidup minimalis menurut Ustadz itu apa? Singkatnya, nanti kita lanjut lagi. Ya, kalau minimal lagi. Itu lawannya maksimal. Oke. Jadi kalau sebuah penggaris itu panjangnya itu 30 cm, satu itu minimal atau mendekati satu dengan intensitas, ya kan? Misalnya antara 5 sampai 1 kan gitu kan. Terus kemudian mendekati 30 itu itu yang disebut dengan maksimal 25 sampai 30. Jadi bayangan kita itu kita hidup di mana kan gitu kan, apakah 5 sampai 1 ataukah kemudian di tengah-tengah itu 15 gitu ya. 15 itu antara 1 sampai 30 itu kan tengah-tengahnya 15. Nah, apakah itu yang dimaksud kan gitu kan, ataukah lebih rendah dari situ? Tapi menurut saya jadi minimalis terlalu rendah itu namanya ekstrim juga. Oke, berarti itu bukan minimalis tapi kekurangan ya. Terus terlalu tinggi itu namanya foya-foya juga. Iya. Berlebihan ya. Berlebihan. Jadi yang benar itu adalah tengah-tengah. Oke. Kan, gitu. Dan di sini di Islam itu udah diajarkan, Ustadz. Cuman saya nggak bisa jelasin ya, barangkali ya kan. Gitu. Saya bisa mendapat jawabannya dari Ustadz nih. Jadi prinsip-prinsip hidup minimalis dalam Islam itu yang saya catat ya, yang perlu saya tanyain itu yaitu kesederhanaan atau juhud. Ya kan? Nah itu menurut Ustadz itu gimana juhud itu? Zuhud kalau definisi yang paling populer itu tarkud dunya. Oh, tidak cinta dunia. Tarkud dunia itu meninggalkan dunia. Konsepnya akan lebih rumit kalau kemudian diterapkan kepada kehidupan kita sekarang. Tapi bukan tidak mungkin itu dilakukan di masa sekarang. Jadi tarkud dunia itu meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia itu dalam tanda kutip apakah tidak memikirkan dunia atau tidak peduli terhadap dunia. Jadi kalau dunia ini fana, maka sebenarnya tarkud dunia itu lebih kepada tidak memikirkan tentang duniawi. Mobil banyak, rumah mewah, tapi dia tidak berpikir bahwa itu sebuah yang harus dimiliki.
Iya. suatu saat bisa diambil. Iya. Maka bagi seorang yang zuhud kan gitu, dia udah nggak getar oleh dunia. Contoh begini, Anda mempunyai Mercedes. Iya. Menurut Anda, andai kata ada orang Pak Ogah misalnya, mohon maaf, yang tukang nyebrangin jalan atau kemudian yang parkir kan gitu, Anda nggak ngasih duit untuk parkir, lalu mobil Anda dibaret, berapa yang harus Anda keluarkan untuk membenahin baretan itu? Iya. Ya, misalnya kena paku atau orang itu karena nggak dikasih duit, akhirnya dia melakukan perusakan terhadap mobil kita. Iya. Pertanyaannya adalah, hati Anda tergantung apa tidak terhadap kerusakan mobil Anda? Pikiran Anda, akankah kemudian gimana aku nanti mobilku udah kena baret, atau kemudian mobilku penyok. Tapi kalau Anda tidak memikirkan itu, maka hakikatnya Anda zuhud, meskipun Anda bergelimang harta. Right. Iya. Karena banyak juga tuh yang sebenarnya tuh lecetnya nggak seberapa gitu ya. Iya, tapi ada juga orang yang tidak punya uang, tapi kepikiran hal yang sepele. Misalnya, orang punya duit 1 juta, hilang 1.000 atau taruhlah 5.000. Dia terus memikirkan kayak gitu. Nah, itu namanya hubud dunia juga. Terlalu cinta Terlalu terhadap cinta. dunia. Padahal yang tersisa di tangannya Masih banyak. masih banyak. Oke. Jadi- itu definisi zuhud ya. Berarti zuhud itu soal bagaimana manajemen jiwa. Kolbu. Manajemen jiwa. Artinya kalaupun memang dulunya itu ustadznya undangannya rame, tapi kemudian tiba-tiba drop, kemudian nggak dapat undangan, ya biasa saja kan Iya. gitu. Ya kan, nggak usah kemudian jadi orang yang minta ke sana ke sini, undangan sana sini, ya gitu. Oke. Itu nggak mencerminkan zuhud sama Iya. sekali. Tadi yang pertama itu zuhud ya, kesederhanaan, yaitu kita enggak menjauhi kemewahan terhadap Menjauhi dunia ya. kemewahan. Artinya bukan menjauhi, tidak berpikir atau tidak terpengaruh oleh dunia. Oke, kita tetap melaksanakan sesuatu yang memang ada di dunia ini. Punya mobil ya, yang memang kita butuh mobil ya kan. Ada mobil. Tapi kita nggak bergantung dengan Bergantung itu. kan. Oke. Ada kisah menarik ini. Oh gimana Ustaz? Mau dikisahkan? Oh iya harus. Gitu. Dulu itu muridnya Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dia itu seorang pegawai pemerintah atau taruhlah menteri, dan duitnya banyak saya. Duitnya itu banyak, sehingga Imam Syafi'i ketika berguru kepada beliau, dia terkejut. Lah ya, ulama kok duitnya banyak kayak gini, tidak mencerminkan keulamaannya. Nggak zuhud gitu ya? Nggak zuhud kan gitu. Tapi ya ketika kemudian Imam Syafi'i yang baru diutus Imam Malik untuk berguru kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, itu terkejut banget. Di mejanya itu duit itu berlimpah-limpah. Imam Asy-Syafi'i ngelihat, wah ini kok orang kayak gini nih, kok ulama banget kan gitu kan. Nah, duitnya duit gini. Terus Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani lebih senior daripada Imam Syafi'i kan gitu ya. Itu kemudian bilang gini, apa kamu heran dengan duit segini banyak? Ini kok kira duitku semua apa kan gitu. Ini duit, ini akan kubagi-bagikan kepada para tolibul ilmi, para santri yang sedang melakukan studi kan gitu. Seandainya menurut kamu duit ini mau kutasarufkan untuk orang-orang yang nggak jelas, untuk kemungkinan foya-foya dan sebagainya, Beli hal-hal yang nggak penting. hal yang nggak penting, ataukah kemudian aku berikan kepada para penuntut ilmu hingga kemudian dia ini bermanfaat? Ya jelas untuk yang thalibul ilmi dong, jelas bermanfaat. Artinya apa? Sebanyak itu pula duit itu tidak membuat Hasan
Asy-Syaibani ya, Ahmad bin Hasan Asy-Syaibani itu menjadi orang yang hubud dunia. Ya. Nah, cuma duit ya cuma lewatan gitu aja di tangan dia untuk menjadi wasilah rezeki kepada orang lain gitu. Oke. Dan yang kedua itu hidup minimalis ala Islam, qanaah atau kecukupan. Qanaah itu gimana, Ustaz? Qanaah itu kalau dalam definisi itu yardha bima qasamallahu. Yardha bima qasamallahu. Ridho terhadap apa yang telah dibagi oleh Allah. Jadi hidup itu nggak kemaruk. Ya, nggak serakah gitu ya. Serakah kan gitu. Iya. Jadi yang ada itu disyukuri loh maksudnya itu. Lalu kemudian kalau minta cari tambahan, minta saja kepada Allah. Oke. Jadi posisi kita misalnya sebagai seorang karyawan kan gitu. Jangan berharap nanti kemudian Anda menjadi seorang pengusaha. Yaitu nanti kan gitu loh. Nanti tapi sekarang terimalah dulu apa yang menjadi sifat yang telah dibagikan oleh Allah. Iya. Menurut Anda itu takdir itu berubah nggak? Berubah. Takdir pasti berubah. Ya, tahu berubah nggak berubah, tapi yang tetap itu misteri. Iya. Ya kan? Jadi kalau Allah menghendaki kita itu bisa menjadi seorang pengusaha. Lah kan? Nah, maka dari itu kita kalau tidak mensyukuri apa yang ada, maka niscaya akan dicabut kenikmatan itu dari kita. Itulah yang kemudian menjadi prinsip qanaah. Jadi nikmatin aja, syukurin aja, kan gitu. Nah, itu yang disebut dengan qanaah, sambil terus berusaha meningkatkan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur ya aku tambah. Iya. Ya kan? Sedikit kesehatan itu disyukuri, sedikit ada gaji itu disyukuri, digunakan seefektif mungkin. Lah itu yang kemudian menjadi sifat minimalis kan gitu. Oke, berarti merasa cukup itu perlu. Merasa cukup perlu. Iya, karena orang bagi siapapun ya yang tidak merasa cukup di dalam hatinya, dapat seberapa banyak pun ya nggak akan selesai. Iya, dia tetap akan mencari terus, ngoyo sampai akhirnya jadi gini, dia kehilangan waktunya. Kehilangan waktunya. Ada dua hal yang orang itu tidak pernah merasa cukup. Apa tuh? Satu kepuasan batin, satu kepuasan materi. Kepuasan batin itu ilmu, ya kan? Yang kedua kepuasan materi, harta. Sebanyak apapun harta yang akan kita raih, maka kita akan mencari tambahnya. Sebanyak ilmu orang itu yang dikuasai, dia akan tetap penasaran. Iya, betul. Tapi soal ilmu memang itu jadi anjuran karena itu sifatnya batiniah. Iya. Dan sifat batiniah itu ya yang kemudian membuat orang mencapai derajat luhur. Tapi kalau harta yang dikumpulkan pada hakikatnya itu adalah suatu kesia-siaan. Oke. Tapi agar kita itu bisa ngerem ya, biar nggak serakah gitu. Caranya gimana, Ustadz? Ya itu tadi, qanaah. Iya, cara untuk kita berada pada level qanaahnya itu loh. Syukuri yang Anda miliki. Jangan berharap. Jangan melihat orang lain mungkin gitu ya. Nikmati, terus kalau Anda melihat orang ya yang lebih sukses dari Anda, atau dalam hal finansial ya, maka lihatlah ke bawah Anda. Oke. Ke bawah Anda. Jadi pada hakikatnya untuk agar kita ini agar kita ini merasa cukup, ya kan? Pada hakikatnya ya kita harus bersyukur dengan kondisi kita, ya kan? Terus kemudian lihatlah orang yang di bawah Anda. Ya, jadi Anda akan merasa bersyukur. Betul. Tapi kalau Anda akan melihat yang lebih tinggi, timbul satu cemburu, kedua hasud, kan gitu. Ya seharusnya kan ketika kita melihat ke atas itu fungsinya memotivasi kita kan, harusnya, iya enggak? Harusnya.
Tapi kan hal susah. yang baik. Hal yang baik. Kalau sudah ngerasa susah, kalau kemudian kita melihat ke atas terus kemudian keinginan ada seperti itu, kenapa aku nggak bisa? Maka dalam hal yang baik seperti itu, yang kita lakukan adalah introspeksi diri, mengaudit diri. Iya. Gitu. Oke. Jadi hidup minimalis itu ya sederhana itu saja. Iya. Gitu. Nah, gini Ustadz, ada satu lagi agar kita bisa mencapai hidup minimalis dalam Islam itu ada yang namanya wasotia, keseimbangan. Wasotia ya kan? itu ada yang moderat artinya, tengah-tengah. Tapi di sini seimbang, ya tengah-tengah seimbang kalau di sini. Ya. Ya artinya manusia itu ada ruh dan jasmani. Ruh itu ada santapannya. Jasmani itu juga ada santapannya, ada makanannya, ada asupannya. Berarti menghindari pemborosan gitu ya, kalau seimbang itu ya? Hidup seimbang itu tidak mencenderungkan atau tidak menonjolkan satu sisi. Bijak artinya ya? Bijak. Iya, tahu porsinya. Tahu porsi, semua punya hak. Jadi seandainya kita kerja, kita tahu istirahat. Tidak ngoyo gitu terus-terusan gitu. Ya kan, gitu. Okay. Kalaupun kita ibadah, kita punya hak terhadap jasad kita. Kita punya hak untuk istirahat juga. Istirahat juga, gitu. Oke. Jadi kita sholat misalnya, ya ada waktunya kita untuk sekedar santai kan gitu. Lah, itu yang kemudian menjadi moderat kan gitu. Oke, masuk. Dan ternyata di sini ya saya mencatat bahwa hidup minimalis juga itu ketika kita tuh bisa peduli terhadap sosial, kepedulian sosial itu juga termasuk kehidupan cara hidup yang minimalis ya kan, seperti kita berbagi rezeki terhadap orang, zakat ya kan. Terus kita menyadari bahwa harta yang dimiliki juga merupakan hak orang lain. Itu juga termasuk hidup minimalis, Ustadz. Iya. Betul ya? Intinya kita ini seimbang lah. Kalaupun kita dapat rezeki, ya dalam rezeki kita itu ada hak orang lain. Ada orang-orang yang kekurangan, ada bagaimana kita harus mentasarufkan uang kita untuk hal-hal yang sifatnya sosial. Karena pada hakikatnya antara senang dan bahagia itu beda. Bahagia itu lebih menekankan kepada aspek spiritual. Iya. Kalau kita senang itu mesti ada campuran hawa nafsunya. Iya, ada ego kita. Ada ego kita yang kemudian mencoba untuk apa? Iya. Gitu. Persepsi kita bahwa bahagia itu harusnya seperti dia gitu ya. Seperti yang ada di media sosial, padahal itu hanya kesenangan bahwa kita ternyata bisa mencapai apa yang orang lain capai. Jadi itu kan ego ya kan? Jadi kalau membandingkan gitu ya kan, kita nerima duit gaji kita, ya kan, dengan kita memberikan kepada orang tua duit kita, itu sama apa enggak nilainya? Perasaan kita? Beda. Yang kalau kita ngasih sama orang tua artinya apa? Bakti kita terhadap. Iya, ada perasaan gimana? Perasaan bahwa kita itu ternyata bermanfaat ya untuk orang tua. Ada namanya bahagia. Tapi kalau kita nerima duit dari orang, atau kita habis membeli barang yang kita sukai, antara senang yang melihat orang tua, kita mendapatkan HP baru misalnya dengan duit kita, dengan kita ngasih orang tua, itu bedanya apa? Kalau kita ngasih ke orang tua, padahal sama-sama ngeluarin duit, kebahagiaannya itu lama hilangnya. Lah itu bahagia namanya. Tapi kalau kita beli HP itu senang. Iya, setelah itu ya udah selesai, bahagianya hilang lagi gitu. Senangnya itu hilang. Sifatnya sementara. Nggak tahu ya, itu tergantung kepada seseorang. Tapi untuk menjelaskan bahagia dan senang, bahagia itu tentram. Damai. Senang itu nanti
Kalau HP-nya kemudian Rusak. ada yang lebih bagus lagi, Merasa tidak cukup ya, akhirnya nyari lagi. gitu. HP-nya udah kayak gini, nggak sesuai dengan zamannya. Iya. Berarti di situ juga hidup minimalis artinya kita bisa mengontrol diri kita. Mengontrol diri kita untuk ya kita ini dalam hal harta, benda, ya kan? Ya kita nggak bermewah-mewahan gitu aja. Ya, oke. Lebih menekankan fungsi daripada gaya. Ya, oke, di sini saya juga mencatat ya beberapa hal praktiknya. Walaupun tadi beberapa sudah banyak dijelaskan ya, kayak misalnya arti dari qanaah, wasotia, dan Ustadz juga sekalian menjelaskan bagaimana praktiknya ya. Nah, di sini juga saya ada praktik-praktik yang lain yang sudah saya catat, tapi kurang mendalam. Jadi bakal saya tanyakan lagi nih. Nih, jadi di sini praktik hidup minimalis dalam Islam yang pertama, ya kita mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Misalnya membeli barang hanya jika benar-benar dibutuhkan, atau menghindari pembelian yang konsumtif gitu ya. Nah, itu gimana, Ustadz? Ya, kita membeli barang itu didorong oleh apa? Kebutuhan. Satu, ya kan? Kebutuhan. Kalau misalnya kebutuhan itu cukupnya itu misalnya 70, maka ya harus kita penuhi itu. Jangan sampai kurang. Jangan sampai kurang dan jangan sampai berlebih gitu ya. Maksudnya berlebih itu terlalu berlebih juga jelek. Iya. Yes, cukup aja. Oke. Terus kemudian ada lagi, kalau misalnya yang dituntut adalah kecukupan. Yang kedua adalah fungsi. Orang itu mau beli barang itu dilihat dari fungsinya, bukan gayanya gitu ya. Bukan gayanya, bukan kemewahannya. Fungsinya, kalaupun itu kemudian untuk podcast itu harus misalnya bagus, harus iPhone misalnya. Harus iPhone, ya mau nggak mau harus beli ya kan, daripada pakai Android ngelek. Teman-teman ya, kalau misalnya nonton video kita yang awal-awal itu ngelek itu pakai Android ya teman-teman ya. Mohon dimaklumi. Tapi nanti insya Allah ya kedepannya tuh bakal lebih soft gitu karena ya bukan promosi atau apa, tapi memang tuntutan. Iya betul. Kan? Semuanya itu ada tuntutannya, semuanya itu ada butuhnya, semuanya itu ada fungsinya. Iya, oke. Kan gitu. Terus dilihat dari setelah fungsinya itu terus dilihat dari efektivitasnya, gitu loh. Efektivitas itu kadang kita beli barang, ya kan? Tapi setelah dipakai itu nggak efektif, ya kan? Misalnya ya tadi kalau untuk beli kamera itu kemudian ya ada kamera sendiri, ada mic sendiri, ada apa sendiri. Coba kita kemudian efektif yang satu untuk ya kamera, ya mic, ya apa, gitu. Satu HP iPhone misalnya nih, buat kamera juga, setelah kamera selesai ngedit juga. Wah, itulah multifungsi ini. Nah, itu yang kemudian jadi apa? Kita ini kemudian harus menentukan sesuai dengan kebutuhan, fungsinya, fungsi, efektivitas. Iya. Oke, ini Ustadz, salah satu praktik dalam hidup minimalis ya, ini juga agak menggelitik juga nih buat saya nih, yaitu mengelola keuangan dengan bijak. Dan ternyata di sini saya mencatat bahwa itu bagian dari kita hidup minimalis. Nah, seperti membuat anggaran atau mencatat pengeluaran, terus dan di sini tuh menghindari utang yang nggak perlu, ya kan? Karena gini Ustadz, banyak banget orang-orang yang mereka tuh terbiasa utang ya. Kayak misalnya hanya sekedar dia itu mau makan siang gitu, atau dia itu mau beli barang yang nggak perlu, itu harus utang gitu, utang-utang yang nggak perlu tuh. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa ketika kita menghindari itu juga seni hidup minimalis. Dan selanjutnya adalah menabung untuk masa depan dan kebutuhan yang mendesak. Betul ya? Ya, ada banyak yang harus dipersiapkan ke depan.
Gitu loh. Jadi minimalis itu berarti bukan berarti ya udah seadanya diem gitu, bukan ya? Oh enggak. Minimalis itu justru orang yang kaya. Oh iya, dia tahu kepentingan ya kan, tahu itu nafsu ya kan? Iya, orang yang kaya itu maksudnya. Iya. Ya kan? Ya kaya segalanya, kaya hati dan kaya harta. Maksudnya ya dia itu ya menampilkan hidup yang wajar, ya kan? Umumnya orang, ya kan? Tapi dari satu sisi dia mempunyai masa depan baik untuk dirinya dan keluarganya. Sebab kalau untuk mementingkan dirinya sendiri itu dia nggak bermanfaat untuk orang lain, terutama keluarganya. Misalnya gini, seseorang itu dia udah kerja, dapat gaji, lah gajinya itu dia tabung, nanti anaknya juga perlu sekolah, kan gitu kan? Lah maka dalam kondisi yang seperti itu, karena sekolah itu juga membutuhkan biaya, maka dia berinvestasi agar anaknya bisa sekolah. Loh itu kan lebih baik. Betul, ya betul. Kan? Daripada dia menumpuk harta yang senengnya kan kadang dia itu cuma numpuk saja tapi nggak pernah membelanjakan, jadi budak harta dia. Iya, itu susah malah. Malah gitu. Akhirnya hidupnya tuh resah ya. Resah karena yang diinginkan ya dia ngejar aja. Iya. Setelah dapat ya kesenangannya bukan kemudian menikmati kan gitu. Artinya hidup minimalis itu sadar diri. Sadar diri. Sadar apa yang diperlukan. Ada yang diperlukan. Sadar yang memang ini hanya buang-buang duit doang nih. Cuman konsumtif. Jadi para ulama doang. dulu itu hal-hal yang semacam itu ya kan. Mereka itu kalau memang perlu untuk menjual rumahnya, ya kan, atau kemudian menjual asetnya agar anaknya sekolah, dia jual itu. Asal anaknya mau sekolah gitu aja. Iya. Gitu. Ini menarik sih Ustadz. Bahasan itu. Iya, hidup minimalis ya kan. Yang mana biasanya tuh orang minimalis bukan berarti miskin loh ya. Iya, bukan berarti kekurangan. Kekurangan enggak. Ya tampil sewajarnya tengah-tengah. Nah, aja. makanya kita di sini tuh bahas ini Ustadz, ya kan? Karena banyak banget tuh orang-orang yang mereka itu menganut paham minimalisme ini kan, dan akhirnya dia malah hidup kekurangan, ya kan? Aku hidup minimalis, di dalamnya nggak ada kipas, gerah tuh dia akhirnya, ya kan? Kenapa kamu? Aku nggak suka barang-barang yang bukan berlebih, tapi tahu fungsi, tahu kebutuhan. Ya kalau orang itu nggak suka kipas, maka ventilasinya harus besar. Ya, mungkin di daerah-daerah pelosok desa gitu ya. Kalau di Jakarta nggak ada kipas, ya hancur kita, mateng kita. Panas sih. Iya, gitu. Oke Ustadz, ini udah setengah jam aja ya, udah habis setengah jam. Mungkin ini udah jam berapa ini Ustadz? 2.45 Ustadz. Oke. Bentar lagi sahur ini. Ya udah, kita punya hak, badan kita punya hak untuk istirahat dan sahur. Dan itu juga salah satu paham minimalis. Bentuk minimalis kita, bentuk wasatiyah kita. Nggak memporsir diri. Iya. Harus seimbang betul. Oke. Statement terakhir aja Ustadz. Hidup wajar aja dah. Hidup sewajarnya aja. Wajar aja. Kaya boleh, tapi mempertontonkan kekayaan, flexing dan sebagainya itu yang tidak boleh. Oke, terima kasih ya buat teman-teman. Mungkin kalau misalnya saya kurang bersemangat nih nanyanya karena udah mau sahur ini, belum tidur. Udah lapar kita. Pertama udah lapar dan kita tadi siang kita sempat tidur ya Ustadz ya. Sempat tidur dan akhirnya kita nggak ngantuk. Jadi kita itu gimana caranya, kata Roma Irama, jangan begadang kalau nggak ada manfaatnya. Dan saya percaya begadangnya kita itu ada manfaatnya. Ya ini manfaatnya. Bikin podcast, maka nggak apa-apa begadang. Jadi buat teman-teman yang begadangnya nonton podcast ini juga bermanfaat mungkin ya. Iya. Oke, mungkin langsung aja ya teman-teman subscribe ya. Subscribe karena itu sebagai bentuk dukungan yang besar buat kita. Makasih banyak. Mungkin segini dulu. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.